Lalu Pak Ustadz sudah berapa lama Pak Ustadz melatih Masjid Al-Mu'min? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina ya. Dina siapa nama tadi? Ya, Cobi Dinan ya. Yang dari SDN Sukadani 1. Ya, tadi Dina menanyakan ya sudah berapa lama ya. Ya, jadi Pak Ustadz kalau di Masjid Jami Al-Mu'min ini latih pencaksilatnya dari tahun 2021 ya. Kemudian aktif anak-anaknya yang langsung pencaksilat dari Pondok Ranggon, dari Cibubur, dari Sukadani itu di 2022 awal ya. Dan itu dulu masih banyak, masih ada 48 murid ya. Ada beberapa yang udah selesai ya, udah lulus, kemudian ganti lagi sama generasi yang sekarang. Nah, karena di sekolah juga banyak kurikulum yang juga memakan waktu juga ya. Ada yang sampai sore sekolahnya ya, ini ya sampai sore. Hari itu juga ada kurikulum apa nih, eskul ya, eskul pagi gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak terbentur dengan kegiatan sekolah ya. Tapi saat ini kita masih ngaji, cuma yang bisa masih ada waktu itu. Dina, apa lagi yang tanyain? Apa yang membuat tertarik mengajar pada anak sekitar? Ya, baik Dina ya. Jadi Pak Ustadz dulu mulain aktif di pencaksilat tahun 1992 sampai tahun 2000 masih. Kemudian setelah itu Pak Ustadz nggak aktif lagi ya. Jadi aktif pencaksilat juga, cuma tarung derajat itu keluar Pak Ustadz nggak ngajar lagi. Nah, kemudian tahun 2021 ketemu sama alumni nih, alumni akhirnya ngajakin latihan bareng lagi. Itu ada sekitar 3 bulan sudah selesai. Ada yang dari Kampung Rambutan, ada yang dari Citalak, ada yang dari Depok juga. Akhirnya ada temannya mengatakan, Pak Ustadz, kalau ini nggak diterusin nggak ada penerusnya, putus gitu. Makanya Pak Ustadz berpikir ini mesti ada penerusnya, walaupun 1-2 orang ya. Yang namanya usia umur juga kita kan ada batasnya. Nah, nanti biar bisa dilestarikan untuk anak cucu selanjutnya ya kita harus regenerasi. Nah, ini mudah-mudahan Junan nih gitu. Begina Soal manfaatnya Pak Ustadz, maksudnya manfaat bisa silat ini. ya, jadi manfaatnya banyak banget. Satu, silat itu kan silaturahmi ya. Katanya banyak teman bergaul. Nah, kemudian di situ juga badan sehat, dan sehat ini bukan jasmani aja tapi juga rohani ya. Karena itu diajarkan, kalau ini kan silat-silat Betawi ya, Betawi lokal, ini namanya gombel. Nah, gombel itu sendiri artinya guru harus ditaati, orang tua harus dihormati, M-nya menolong kepada sesama, B-nya berbuat baik kepada sesama, kepada teman, kemudiannya L-nya engkau selamat lahir batin ya. Jadi gitu. Jadi silat itu manfaatnya satu, silaturahmi, kemudian juga jadi berani dalam hal tegas, dalam hal kebenaran, mau menolong ya, ringan tangan membantu orang, bantu teman, kemudian juga sehat badan juga ya. Insya Allah akhlaknya juga beda ya, antara orang yang latihan sama enggak ini dia lebih hati-hati. Nah, kemudian untuk refleks bela diri ini terbentuk sendiri karena terbiasa, dia sendiri. Misalkan ada orang memukul, kalau orang nggak bisa
nggak terlatih, dia bingung gebrakan. Tapi kalau emang dia udah terlatih, terbiasa, ini tangannya refleks, gitu. Dia bisa ke sini, gitu. Ya, ini untuk membela diri. Dan tangan-tangannya juga beda. Orang yang suka latihan sama enggak, ototnya juga beda. Nah, kayak Juna nih udah mulai nih, ini karena gemuknya itu nggak kelihatan. Dia udah mulai keras. Kalau dulu tadi lembek, ya, kemudian kaku, dia nggak suruh balik begini. Tapi kalau latihan bisa begini, ya, kan? Kalau nggak latihan nggak bisa begini. Itu. Ya, untuknya manfaatnya sehat, terbentuk akhlak yang mulia, kemudian juga bisa membela diri. Apakah silat ada manfaat lainnya? Ya. Jadi pencaksilat ini tadi dikatakan di awal ya, bahwa selain untuk membela diri juga membela sesama, membela orang-orang yang lemah. Kemudian yang keduanya juga membentuk karakter anak-anak yang bertakwa. Karena apa? Di bela diri itu diajarkan disiplin. Bagaimana pengaruh untuk sehari-hari anak-anak? Ya. Nah, ini pengaruhnya jelas akan mempengaruhi, ya. Cuman harus pengawasan kalau di rumah itu sama orang tua. Ya. Biasanya kalau orang baru seneng gitu belajar, udah dia suka praktek. Ya, tapi nggak apa-apa itu untuk pelajari. Kemudian biasanya senang refleks. Kalau bercanda sama teman kadang suka refleks, ya. Tapi kalau dia disiplinnya nurut, ya, pada guru, orang tua, insya Allah pengaruhnya itu ada hal negatif tidak ada. Cuman pengaruhnya biasanya jiwanya dia lebih berani dibanding sebelum dia mempunyai kebiasaan kepandaian bersilat. Itu jelas berubah. Dan harapan dasar latihan silat ceritakan saja yang sering anak-anak alami. Ya, jadi pada saat pelatihan anak-anak itu kesulitannya biasanya kurang memperhatikan, ya, apalagi kalau rame-rame banyak temennya gitu. Jadi mereka masih, namanya anak-anak masih senang ngobrol, senang bercanda. Ini tinggal bijaksana gurunya bagaimana merayu dengan candaan dan lain sebagainya supaya anak itu memperhatikan apa yang kita arahkan. Karena kita biasanya sebelum melakukan latihan ada semacam briefing, dibilangin jurus ini artinya apa, manfaatnya apa, gitu ya, gerakannya seperti apa. Gitu. Kesulitannya itu aja, ya. Sering tidak memperhatikan dalam arti kata karena memang kodrat mereka seperti itu. Ya, kalau kesulitan lain enggak, karena sesungguhnya apapun kalau kita emang mau belajar, mau sungguh-sungguh, itu udah pasti bisa, ada jalan. Apakah ada cedera pada saat latihan silat? Nah, kalau cedera itu minimal ya, tapi ada aja. Pertama, karena dia biasanya baru masuk, karena dia belum terbiasa, biasanya ada benturan-benturan dikit. Jadi itu biasanya sampai ada sehari, 2 hari, kadang 3 hari. Gitu. Seperti kita nggak biasa main bulu tangkis, pasti cedera ini sakit. Itu. Nah, makanya sebelum latihan ada warming up, pemanasan. Ada yang begini, ya, ada yang begini. Gitu. Itu supaya nggak kram. Nah, terus tadi ada pada saya latihan push up. Nah, push up itu buat daya tahan itu semua. Ya leher, ya badan, kemudian tangan, kaki. Ya. Jadi gerakannya itu kalau baru-baru kamu akan sakit. Tapi kalau terbiasa enggak. Nggak usah banyak-banyak, setiap hari 5 kali. Itu biasa. Kemudian juga tadi ada gerakan sit up seperti ini. Ada bentuk perahu. Nah, itu buat tahan ini urat perut. Jadi suatu saat ada serangan mendadak ke perut kita, nggak begitu. Tapi itu biasa, udah bisa nutup. Ya. Karena perut itu ada urat yang ini terbuka. Kalau udah terbiasa dia nutup sendiri. Gitu, ya. Jadi apa sih namanya? Itu yang cedera. Ya. Cedera itu minim sih. Karena kita ini silat Betawi ini kita pertama kalau untuk anak-anak SD ya diutamakan
untuk seni dulu. Biasanya pentas, berbaris pantun, kemudian juga palang pintu, rambut besan. Nah, itu jadi nggak ada cederanya. Nah kalau untuk bertarung itu juga kita belum diajarkan, ya paling seperti tadi praktek aplikasi ya dari gerakan itu, paling itu. Kalau secara langsung, nah itu belum dipertahankan. Apa arti warna silat beda-beda contohnya? Silat itu dia mempunyai aturan ya dalam tingkatan pencak silat ya, tingkatan bela diri. Memang nggak sama ya. Kalau mungkin kalau di IPSI sama ya, tapi kita ini kan pencak silat Betawi lah gitu ya. Ditambah lagi memang tingkatannya pertama biasanya itu ada yang diawali dengan putih, ada yang diawali dengan kuning, ada yang diawali dengan warna biru dan lain sebagainya. Nah kalau di perguruan kita ini di Sabisa Dharma Putra ini awalnya itu biru. Nah biru ini gambaran arti bahari, al-bahri gitu. Jadi laut artinya masih luas. Dia mau mencari ilmu itu seperti di laut. Ya ilmu kita itu belum apa-apa. Makanya kita berniat untuk belajar sungguh-sungguh. Itu awal. Niat keras, sungguh-sungguh. Nah, itu seperti lautan, ilmu kita di lautan berbanding setetes. Nah, makanya kita ingin mencari lagi nih dengan semangat dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua apa? Kuning ya. Yang kedua kuning. Nah kuning ini lebih hati-hati karena udah sedikit ada masukan gerakan lain, harus hati-hati. Kemudian yang ketiga oren dulu ya. Nah yang ketiga oren ini melambangkan dia lebih matang ya, dibanding kuning tadi dia lebih matang, berarti dia selain hati-hati juga harus lebih bijaksana. Nah kemudian yang keempat hitam hijau. Oh hijau. Nah hijau ini berarti dia bukan cuma fisik saja ya, dia sudah menyatu sama lingkungan ya, sudah bisa berpikir, sudah bisa keseimbangannya itu sudah ada antara fisik, antara rohani, kemudian lingkungan. Nah ini sampai hijau aja insya Allah udah bisa ngendaliin diri gitu, ngendaliin diri kita. Nah di sini kemudian yang ke limanya nanti itu merah ya, merah strip. Itu menunjukkan bahwa dia itu udah bisa siap ya, itu. Apakah ada pesan kepada anak-anak sebelum latihan silat? Ya ada pesannya. Satu, niat yang kuat, latihan sungguh-sungguh, perhatikan apa yang disampaikan dan dihidangkan oleh guru kita, itu pesannya. Kemudian jaga setelah bisa nanti untuk bisa menjaga tetap tawadu rendah diri, itu pesannya. Kemudian harapannya ya, harapannya apa? Harapan Pak Ustadz untuk latihan silat di Masjid Al-Mu'min ini? Nah, harapan Pak Ustadz untuk anak-anak yang latihan di Al-Mu'min ini, dia mempunyai keterampilan yang teratur, kemudian keberanian yang terarah, dan juga untuk menanggulangi pergaulan anak-anak muda ke depannya, biar mempunyai fitur, mempunyai benteng ya. Karena pencak silat ini gratisnya, pelatihnya juga insya Allah juga. Banyak waktu dan informasi yang dipaham silat ini. Semoga Pak Ustadz selalu sehat di masjid ini. Sama-sama ya. Nah, ya belajar terus, semangat ya, sungguh-sungguh ya, insya Allah jadi pendekar bagus. Amin.